Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Fitriana dari kelas pemrograman Mobile C. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma OOP dan penjelasan lain 2. Oke, di sini saya sudah membuka aplikasi Pichamnya. Kita buat file baru, new class, new ya. Maaf sebentar. Kita buat new file. Oke, kita di sini akan membuat kelas baru namanya latihan 1. Jangan. Pemrograman 1. Ini bebas ya, teman-teman mau ngasih nama filenya apa terserah, bisa. Oke. Oke, teman-teman, di sini saya akan memberitahu shortcut sederhana pada aplikasi KVMD ini. Di sini saya untuk menghemat waktu, ini sudah saya ketik shortcutnya, tinggal saya copy paste aja. Oke, kita paste di sini. Maaf. Ya teman-teman, ini adalah struktur sederhana dari aplikasi Picham KVMD ini. Di sini untuk menentukan kelasnya itu adalah struktur dasar. Terus di sini return. Nah, ini penutup kelasnya. Kemudian kita buat lagi file baru, namanya itu contoh kelas. Kita buat file baru. File contoh, kita menggunakan format Python ya, contoh kelas .py nih, kemudian enter. Oke, jadi ketika kita kasih format .py di sini otomatis langsung formatnya yaitu format pemrograman Python. Ini sudah ada, saya shortcutnya tinggal di copy aja. Kita paste. Maaf ya, ini ke copy 2 kali karena maklum laptop saya sangat lemot banget, makanya saya agak pusing kalau mau kerja tugas karena laptop saya sangat lemot. Jadi seharusnya tugas yang bisa saya kerjakan dalam waktu 1 jam atau setengah jam itu bisa nyampe 3 atau 4 jam untuk mengerjakan satu tugas saja, karena kan ya laptop saya sangat lemot ini. Oke, ini adalah contoh kelasnya ya. Ketika kita membuat suatu kelas, di sini nama kelasnya, class name, terus di sini adalah komentarnya yaitu kelas docstring.
Ini mengetahui bahwa nama kelas di sini adalah namanya kelas docstring. Oke. Kemudian kita akan membuat sebuah kelas sederhana. Kita kembali lagi, kita new file. Dengan tulis nama kelasnya itu kelas sederhana. .py ya. Oke. Sini kita akan membuat sebuah kelas sederhana, yaitu kelasnya kelas karyawan ya. Kelas karyawan. Kita pastekan di sini. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Di sini nama kelasnya kelas karyawan. Keterangannya di sini dasar kelas untuk semua karyawan. Jadi jumlah karyawannya 0. Kita di sini 0 dulu. Terus dev init. Di sini variabelnya ada nama sama gaji. Nama, self nama. Ketika kita manggil nama, keluar nama. Ketika kita manggil gaji, akan keluar gaji. Jadi karyawan di sini jumlah karyawan. Jumlah karyawan ditambah dengan 1 setiap ininya. Terus ketika kita menampilkan jumlah, di sini akan ngeprint atau mencetak total karyawan di situ. Kemudian di sini ada tampilkan profil. Ketika kita menampilkan profil, maka akan muncul yang di printnya itu, yang dicetak adalah nama dan gaji dari seorang karyawan tersebut. Ini adalah tagnya, yaitu membuat objek pertama dari kelas karyawan. Jadi di sini keterangannya karyawan 1 ini adalah namanya Sarah, kemudian gajinya 1 juta. Kemudian karyawan 2 ini adalah namanya Budi, gajinya itu 2 juta. Jadi ketika kita di sini mencetak ya karyawan 1, tampilkan profil, jadi akan menampilkan namanya itu nama Sarah ya. Nah, karena tampil nama Sarah dengan gaji 1 juta. Kemudian ketika kita di sini yang keduanya itu tampilkan profil karyawan 2, maka akan muncul nama Budi dengan gaji 2 juta. Jadi ketika kita print cetak total karyawan, maka di sini akan muncul jumlah karyawannya. Di sini juga ada penjelasan tentang penjelasan program yang dipecah. Ini kan yang digabungkan ya. Jadi ada juga penjelasan sebuah program yang dipecah. Kita ini hapus dulu ya, biar nggak membuat kelas atau file baru. Sini sudah ada shortcutnya, yaitu kelas karyawan. Pastekan. Jadi variabel karyawan di sini atau kelas di sini dibagi ke semua instansi atau objek ya dari kelas ini. Jadi variabel ini bisa diakses dari dalam atau dari luar kelas dengan menggunakan notasi titik karyawan di sini. Karyawan titik jumlah karyawan, seperti itu. Ini ya shortcutnya, jadi sudah dipecah, tidak seperti biasanya, tidak seperti yang awal ya. Jadi ini program yang dipecahnya. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membuat program shortcut sederhana untuk menampilkan profil dari sebuah karyawan. Kembali. Ini kita paste yang tadi kembali. Oke. Marilah kita langsung run aja. Run. Jadi kita lihat hasilnya ya. Maaf, masih lemot apa sayanya. Oke. Jadi kita run yang kelas sederhana. Nah, di sini ada error, saya tidak tahu ya errornya di mana. Nah, pasti saya setahu saya sudah membuat ini dengan benar gitu ya. Saya mungkin tadi lupa menambahkan ini
form QVMD nya. Ini saya kurang paham sebenarnya dengan aplikasi ini, strukturnya seperti apa, atau mungkin tidak ada form QVMD nya ya. Kita ulang caranya. Ya teman-teman, di sini saya tidak tahu apa yang error. Jadi yang pasti saya jelaskan di sini ada handoutnya. Ini seperti ini teman-teman. Ketika kita run, seharusnya yang terjadi itu di sini seperti ini. Oke, ini kan di sini ya. Ini shortcode-nya. Kemudian ketika di run di sini seperti ini, akan menampilkan nama Sarah, gajinya itu 1 juta, terus nama Budi gajinya itu 2 juta, nama Ratna gajinya 100, dan seterusnya. Ini ketika kita tambahkan ya. Tapi karena yang tadi kita masukkan dalam shortcode itu hanya 2 orang, yaitu Sarah dan Budi, maka yang tampil hanya Sarah dan Budi. Hasilnya sesuai, di mana ganjil Bambang tidak ada, gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.